Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Langsung saja, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Salisa Nurrahmawati, 2. Rania Julia Sulika, 3. Ida Santika Ziana Rahmatin, dan 4. Lailatul Nasihah. Kami dari kelas PGMI 3C di IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi dalam video ini. Nah, kira-kira apa sih materinya? Materinya adalah tentang pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning di SDMI. Teman-teman, simak terus ya videonya. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis proyek di SD atau MI. Project Based Learning adalah sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Selanjutnya, tujuan pembelajaran berbasis proyek di SD atau MI. 1. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. 2. Meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah proyek. 3. Membuat siswa lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata berupa barang atau jasa. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran berbasis proyek di SD atau MI. 1. Melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran. 2. Menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. 3. Dilaksanakan dengan berbasis penelitian. 4. Melibatkan berbagai sumber belajar. 5. Bersatu dengan pengetahuan dan keterampilan. 6. Dilakukan dari waktu ke waktu. 7. Diakhiri dengan sebuah produk tertentu. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek di SD atau MI. Yang pertama adalah centrality atau keberpusatan. Yang kedua, driving question atau berfokus pada pertanyaan atau masalah. Yang ketiga, constructive investigation atau investigasi konstruktif. Yang keempat, autonomi atau otonomi siswa. Dan yang terakhir adalah realism atau realisme. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek di SD atau MI. Yang pertama, planning. Pada tahap ini menghadapkan siswa pada masalah real di lapangan dan mendorong mereka untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Yang selanjutnya, siswa diminta menemukan alternatif pemecahan masalah yang siswa temukan di lapangan serta mendesain model pemecahan masalah. Yang kedua, creating, yaitu pelaksanaan proyek yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk merancang dan melakukan laporan investigasi serta mempresentasikan laporan baik secara lisan ataupun tulisan. Yang ketiga, processing. Aktivitas pada tahap ini meliputi presentasi proyek dan evaluasi proyek. Pembelajaran berbasis proyek di SD atau MI. Sintaks model pembelajaran berbasis proyek menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014.34 yaitu fase 1. Penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Fase 2. Menyusun perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Fase 3. Menyusun jadwal. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: A. Membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek. B. Menentukan waktu akhir penyelesaian proyek. C. Membawa siswa akan merencanakan cara yang baru. D. Membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Dan E. Meminta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang cara pemilihan waktu. Jadwal yang telah disepakati harus disetujui bersama agar guru dapat melakukan monitoring kemajuan belajar dan pengerjaan proyek di luar kelas.
4. Fase 4. Memantau siswa dan kemajuan proyek. Guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Fase 5. Penilaian hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa. Fase 6. Evaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Menurut Toplet, tahun 2005, Project Based Learning yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa memungkinkan pembelajaran sains dan teknologi kepada siswa dan berbagai latar belakang. Kegiatan peserta didik dalam pembelajaran berbasis proyek di SD atau MI. Di dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik diikutsertakan dalam kegiatan kelompok selain bekerja sendiri. Selanjutnya, aktivitas individu dalam pembelajaran berbasis proyek dikelompokkan menjadi 3 kategori: aktivitas individu, aktivitas dalam kelompok, dan aktivitas antar kelompok. 1. Secara individu. Secara kasat mata ataupun dengan tes psikologi, tentunya tiap-tiap peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda dalam pendekatan belajar sampai pada penyelesaian tugas. 2. Di dalam kelompok. Ketika siswa bekerja di dalam kelompok, para pelajar harus bekerjasama berlangsung dalam wujud aktivitas dasar seperti brainstorming, diskusi, melakukan editing dokumen secara bersama-sama. 3. Antar kelompok. Di dalam pembelajaran berbasis proyek, bentuk berbagai informasi dan pengetahuan dengan kelompok lain dapat diuraikan melalui beberapa contoh aktivitas ini, yaitu presentasi, preview, memberikan kontribusi dalam forum diskusi. Kegiatan guru dalam pembelajaran berbasis proyek di SD atau MI. Dalam pembelajaran berbasis proyek, instruksi terjadi melalui pelatihan, diskusi, bimbingan, dan lain-lain. Bagian ini sebagai aktivitas mengajar dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek. 1. Desain proyek. Tahap desain proyek adalah sangat pokok. Perancangan yang salah dari aktivitas proyek akan menyebabkan dampak yang tidak baik pada proses belajar mengajar. 2. Menunjukkan beberapa aspek dari desain proyek. Aktivitas ini menunjukkan beberapa aspek dari desain proyek. Aktivitas ini yang sesuai: A. Isi, B. Hasil pembelajaran, C. Sasaran hasil pembelajaran, D. Titik fokus, E. Aktivitas, F. Metode, G. Penilaian. 3. Pengajar menyiapkan dan menyediakan selebaran tugas seperti selebaran penjelasan metodologi, petunjuk, atau petunjuk penggunaan. Juga menyediakan akses kepada material pembelajaran dan sumber yang lain seperti catatan, ceramah, kuliah, pembelajaran, video tape, dan proses melakukan latihan dan membuat demonstrasi jika dibutuhkan. 4. Penilaian harus dilakukan ke dalam aktivitas proyek karena pembelajaran berbasis proyek diintik beratkan pada keberhasilan peserta didik. 5. Umpan balik dapat dimulai dari para pengajar, pelatih, ahli, klien, dan lain-lain. Presentasi dan diskusi adalah sarana yang baik untuk menjadi umpan balik. Para pengajar harus mengorganisir produser umpan balik. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dan mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Semen dalam pembelajaran berbasis proyek di SD atau MI. Penilaian pembelajaran berbasis proyek harus dilakukan secara menyeluruh terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh siswa selama pembelajaran. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Pada penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang dapat dipertimbangkan menurut Kemendikbud. 1. Kemampuan pengelolaan. 2. Relevansi. 3. Keaslian. Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Sumber-sumber data penilaian tersebut meliputi Kemendikbud. 1. Penilaian diri penting dilakukan untuk merefleksikan diri siswa sendiri. 2. Penilaian antar siswa merupakan elemen penting
Pada penilaian project based learning, guru tidak akan selalu bersama semua siswa di setiap waktu dalam proses pengerjaan proyek, dan per assessment akan memudahkan untuk menilai siswa secara individu dalam sebuah kelompok. 3. Rubrik penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Pengembangan produk meliputi 3 tahap, dan setiap tahap perlu diadakan penilaian, yaitu A. Tahap persiapan meliputi penilaian kemampuan peserta didik dan merencanakan. B. Tahap pembuatan produk atau proses meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi menggunakan bahan, alat, dan teknik. C. Tahap penilaian produk meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan. Adapun untuk selanjutnya yaitu tentang kekuatan dan kelemahan pembelajaran berbasis proyek di tingkat SDMI. Nah, untuk kelebihan penggunaan project based learning adalah 1. Increased motivation, yaitu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan penting. 2. Increased problem solving ability. Lingkungan belajar project based learning membuat siswa menjadi lebih aktif memecahkan masalah-masalah yang kompleks. 3. Increased collaborative. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Sedangkan kelemahan penggunaan project based learning yaitu 1. Kurikulum yang berlaku di negara kita saat ini baik secara vertikal maupun horizontal belum menunjang pelaksanaan metode. 2. Organisasi bahan pelajaran, perencanaan, dan pelaksanaan metode ini sukar dan memerlukan keahlian khusus dari guru, sedangkan para guru belum disiapkan untuk pembelajaran metode ini. 3. Harus dapat memilih topik unit yang tepat sesuai kebutuhan anak didik, cukup fasilitas, dan memiliki sumber-sumber belajar yang diperlukan. Yang keempat, bahan pelajaran sering menjadi luas sehingga dapat mengaburkan pokok unit yang dibahas. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.